sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi وسلم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى صحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم التعليم تذكر والتذكير والنفع والتنفيذ والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته قربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم تضيف لما أشكالات فما إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مجاليد الأمور كلها بيده وإليك يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق النبي والصحب والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Darul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan daripada kajian kita di dalam kajian fikih. Mudah-mudahan yang istiqomah Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, punya hutang Allah lunaskan. Hidup kita dunia sampai akhirat Allah karuniakan kita anak cucu salihin salihat. Allah wafatkan kita husnul khatimat
Allah masukkan kita surga nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah istiqomahnya kita duduk di majlis ini untuk memperdalam ilmu kita agar senantiasa ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ni hidup di zaman yang banyak ibadah ini justru dari orang-orang yang bodoh. Yang alim justru tak mau ibadah. Ini zaman sekarang. Yang tahajud, yang ahli ibadah, hampir kebanyakan dari golongan orang-orang yang tidak tahu ilmu agama. Bahkan mungkin mereka istiqomah tiap malam bangun tahajud, tapi wudunya pun kadang sikutnya tak basah. Dan yang alim justru malas untuk ibadah. Yang alim sekelas ustaz tapi tak bangun tahajud. Yang susah malah untuk solat berjamaah, tapi malah yang bodohnya yang semangat ibadah. Tapi alhamdulillah, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk hadir di majlis ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli ibadah, tapi ahli ibadah yang betul-betul didasari dengan ilmu, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin penjelasan tentang pendahuluan yang berkaitan dengan ilmu fikih sudah kita selesaikan. Dan sekarang kita masuk, kemarin sempat dibaca sedikit, yaitu tentang al-ahkamus syar'iyyah, tentang hukum-hukum syariat. Karena mohon maaf, seringkali kita ini melakukan sesuatu tapi kita tidak tahu apa definisinya. Seperti misalkan kita sholat 5 waktu setiap hari. Apa hukumnya sholat 5 waktu? Hukumnya wajib. Kita hanya tahu hukum sholat 5 waktu wajib, tapi kita tak tahu definisi wajib itu apa. Mungkin ada yang tahu, tapi banyak daripada orang Islam yang tidak tahu itu. Dia sholat qabliyah, ba'diyah, apa hukumnya sunnah, tapi dia tak tahu definisi sunnah. Dia sholat tarawih, apa tarawih itu sunnah hukumnya, apa itu sunnah. Jadi kita harus tahu itu agar semakin mantaplah kita di dalam menjalankan agama Islam ini. Memang penjelasan tentang definisi ini itu masuk di dalam lingkup ilmu usul fikih. Jadi selain ilmu fikih, ada lagi nama ilmu yang menyokongnya, namanya ilmu usul fikih. Seperti ilmu Al-Quran, ada namanya ilmu tafsir, dan ada ilmu ulumul Quran. Seperti dalam ilmu hadis nanti ada ilmu al-jarah wa ta'dil, ada ilmu mustalahul hadis. Begitu juga ilmu fikih, itu ada namanya ilmu usulul fikih. Walaupun ilmu usul fikih ini tidak cocoklah untuk dibahas di majelis, biasanya itu dipelajari di pesantren ataupun di universitas yang jurusan agama, biasanya dipelajari itu ilmu usulul fikih, karena itu bisa dipelajari bagi orang-orang yang sudah memiliki pemahaman yang mendalam dalam ilmu fikih, baru boleh dia nanti belajar ilmu usul fikih sehingga dia akan nyambung dengan apa yang dia pelajari. Tapi
yang berkaitan dengan ahkamu syariah, hukum syariat ini perlu kiranya kita harus jelaskan sedikit tentang definisinya, walaupun ini sudah masuk lingkup usul fikih. Salat 5 waktu itu wajib, nah itu ranahnya fikih. Tapi apa makna wajib itu, apa definisi wajib, nah ini ranahnya usul fikih. Salat qabliyah ba'diyah itu sunnah, itu ranahnya fikih. Apa itu definisinya sunnah, itu ranahnya usul fikih. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bahwa hukum syariat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah hukum syariat taklifi. Antum yang kebetulan tidak nyatat, ingat-ingat saja. Taklifi. Apa? Ada hukum syariat taklif. Ingat saja, mukallaf, dari satu akar kata itu. Taklifi. Ada satu lagi namanya hukum syariat wad'i. Wad'i pakai dot. Wad'i pakai ain. Wad'i. Ada taklifi, ada wad'i. Belajar fikih ni tak bisa terburu-buru, harus santai. Nanti siapkan papan tulis, ada spidolnya, dicatat, ada pembagian-pembagiannya. Kalau mau keburu-buru tidak bisa. Hukum syariat taklifi sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan adalah firman Allah yang berkaitan dengan pekerjaan mukallaf. Mukallaf, saya ulang lagi, adalah orang yang baligh dan yang berakal. Dua-duanya harus memenuhi syarat. Mungkin dia baligh tapi tak berakal, maka tidak masuk mukallaf. Ataupun dia sudah berakal tapi dia belum baligh, maka dia belum mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebani tuntutan syariat untuk melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. InsyaAllah yang hadir ini sudah mukallaf semuanya. Jadi kalau ada orang tak sholat, tak puasa itu, kita husnudzon saja, mungkin dia belum mukallaf. Jadi kemungkinan 2, mungkin dia belum baligh, mungkin dia tak punya akal. Jadi kalau ada orang tak sholat, tak puasa, husnudzon, oh mungkin dia belum baligh. Tapi rambut dia tak belum baligh, mungkin, mana kita tahu? Berarti dia udah baligh, mungkin dia tak punya akal atau dia ada gangguan jiwa. Begitu. Kalau dia sudah mukallaf, maka dia dibebani hukum syariat. Hukum syariat inilah yang dinamakan hukum syariat taklifi. Taklifi ini hukum syariat yang dibebankan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Nah, hukum syariat taklifi ini dibuat sama ulama, dibagi sama ulama menjadi 5 hukum. 5 hukum inilah dinamakan al-ahkamul khamsah. Hukum-hukum yang 5 yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf. Apa hukum 5 ini? Kemarin sudah kita jelaskan di dalam kitab Zubat juga ada salah satu kitab fikih. Dia jelaskan 5 hukum ini dalam bentuk syair. Biasa anak-anak pondok itu lebih enak ngafalkannya kalau bentuk syair. Ada kitab fikih namanya kitab Zubat yang dikarang oleh Imam Ibn Ruslan, nazam syair, ada 1000 bait syair. Dulu kita di pondok disuruh hafalkan itu 1000 bait syair itu.
Karena biasanya kalau mau menghafal hukum fikih secara tekstual begitu agak agak repot. Tapi kalau bacanya pakai syair bisa ada nadanya di lagu, kan di tempat ingat, ya kan? Ahkamu syar'illahi sab'un tuhsamu al-fardu wal-mandubu wal-muharramu ar-rabi'ul makruhu thumma ma'uh wasadisul batilu wasbin bisahih. Cuma di dalam kitab Zubat ini mereka membaginya bukan 5 tapi 7, ada tambahan 2. Tapi tambahan 2 ini nanti kita bahas yang intinya dulu, ini yang 5. Jadi hukum syariat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah al-fardu. Apa namanya? Al-fardu. Biar kita tidak bingung, nanti kalau kita ketemu ada beberapa bahasa di dalam fikih, istilah di dalam fikih, yang maksud daripada istilah itu adalah fardu. Jadi fardu ini punya sinonim ya, persamaan kata. Mungkin biasanya kita kenal kalau hukum wajib itu ya kita sebut dengan wajib kan. Sebenarnya asalnya itu fardu. Makanya kalau kita dengar kalimat fardu, ya fardu itu artinya wajib. Kalau wajib ya fardu, fardu ya wajib, wajib ya fardu. Jadi kita tidak usah bingung lagi, bukan beda antara fardu dan wajib, sama. Fardu itu artinya wajib, wajib juga artinya fardu. Atau kita mendengar ada kalimat rukun, jamaknya arkan. Misalkan di dalam salat ada namanya arkanus salat, rukun salat, berarti itu maknanya hal-hal yang wajib dipenuhi di dalam salat. Satu tak dipenuhi maka tak sah salat. Jadi rukun itu artinya fardu, begitu juga artinya wajib. Ada juga bahasa yang mungkin jarang kita dengar, yaitu al-maktub. Seperti perintah puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Di situ tak disebut furido atau wujiba, tapi kutiba. Sebenarnya asal katanya itu kata bayak itu sebenarnya artinya itu menulis. Tapi di sini kalau dalam kitab fikih kalau ketemu kalimat al-maktub, itu al-maktub sebenarnya artinya yang tertulis. Tapi yang di sini dimaksudkan wajib artinya. Al-maktub, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan, alaikumusiyam, kepada kalian berpuasa. Itu hanya sinonim persamaan kata dari kalimat fardu. Ya asalnya fardu. Fardu itu sama dengan wajib, sama dengan rukun, sama juga dengan al-maktub. Nah, sekarang apa itu fardu? Dikatakan oleh ulama, fardu adalah ma talabahu syari'u talaban jaziman, sesuatu yang dituntut oleh syariat untuk kita melakukannya dengan tuntutan yang serius, yang mutlak, yang harus, yang kuat, tidak bisa ditawar-tawar. Sesuatu yang dituntut oleh syariat dengan permintaan yang serius, yang mutlak, yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena kewajibannya tidak bisa dibantahkan lagi dengan dalil apapun. Jadi tidak ada alasan kalau kita meninggalkan kewajiban tersebut. Maka hukumnya fardu ini adalah yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yang melakukannya dapat pahala,
yang meninggalkannya dapat dosa. Seperti apa itu? Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, tunaikan zakat, haji bagi yang puasa, sholat 5 waktu wajib dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Bahkan ancamannya sangat berat sekali. Puasa bulan Ramadan juga begitu, zakat juga begitu, dan haji. Cuma haji, oh ya, ayo fokus. Cuma kewajiban haji itu bagi yang mampu. Kalau sudah mampu, maka sudah ada kewajiban bagi dia untuk melakukannya. Bahkan kalau sudah mampu, wajib dia niat untuk haji. Kalau dia meninggal dunia belum sempat niat, maka dia meninggal dalam keadaan masih punya hutang haji karena dia sudah mampu. Maka nanti anak-anaknya harus menggantikannya. Tapi kalau tidak mampu, maka kita tidak wajib haji. Di saat kemampuan itu sudah ada, maka kita wajib. Nah, ini namanya fardu, kewajiban yang harus kita lakukan. Kalau ditinggalkan, kita akan mendapatkan dosa. Ini hukum fardu atau wajib, karena perintahnya perintah yang mutlak. Seperti tadi sholat 5 waktu, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, itu perintah yang sudah mutlak di dalam Al-Quran. Tidak ada dalil atau teks yang lain yang membatalkan kemutlakan kewajiban itu, sehingga perintah itu menimbulkan satu hukum itu dinamakan fardu atau wajib. Nah, masalah hukum wajib ini ada beberapa hal yang mau Ana sampaikan sebagai tambahan ilmu saja. Sebenarnya ini tidak perlu dijelaskan, tapi untuk menambah keilmuan kita saja. Hukum wajib ini sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, dia punya 4 pembagian. Jadi lil wajib arba'a taqsimat. Di dalam hukum wajib ini ada 4 pembagian. Yang pertama, min haitsu zamanil ada. Hukum wajib ini dilihat dari 4 sudut pandang. Yang pertama dilihat dari sudut pandang waktu pengerjaannya. Kemudian yang kedua, min haitsu takdiruhu, dari sudut pandang takarannya. Kemudian yang ketiga, min haitsul mulzamu bi fi'lihi, hukum wajib yang dilihat dari sudut pandang siapa yang melakukannya. Kemudian yang keempat, min haitsu ta'yinul matlub bihi, dilihat dari sudut pandang penentuan daripada amal itu sendiri. Jadi ada 4 pembagian di dalam hukum wajib, ada 4 sudut pandang. Yang pertama, hukum wajib dilihat dari sudut pandang waktu pengerjaannya, maka dia dibagi menjadi 2. Bingung tak ente nih? Pusing tak ente? Ya kalau tidak mau pusing di surga nanti, di dunia pusing, bingung gitu, ya kan? Tadi pun saya bingung nih, ada perkelahian antara apa, ya kan? Bingung gitu. Memang hidup di dunia begini lah. Nanti masuk surga tak bingung lagi. Nah,
Hukum wajib dilihat dari sudut pandang waktu pengerjaannya. Dibagi menjadi dua. Ada wajib mutlak, ada wajib muakkad. Saya ulang lagi. Hukum wajib dilihat dari sudut pandang waktu pengerjaannya. Ada wajib mutlak, ada wajib muakkad. Apa itu wajib mutlak? Yaitu kewajiban yang tidak punya batasan waktu. Tidak punya batasan waktu. Jadi tidak ada waktu tertentu. Jadi sifat pengerjaannya itu mutlak. Kapan mau dikerjakan boleh. Tidak ada waktu tertentu. Itu contohnya seperti apa? Seperti contoh orang yang bersumpah dengan nama Allah, dia melanggar sumpahnya, maka dia wajib membayar kafarah atau denda. Maka pembayaran denda itu tidak ada batas waktunya, tidak ditentukan kapan. Yang penting ente bayar. Tidak ada batas tertentu, karena bayarnya hukumnya wajib. Cuman wajibnya itu mutlak, tidak ada batas waktu tertentu. Kapanpun ente boleh bayar. Tapi yang pasti ente harus bayar, karena ini wajib. Karena ente melanggar daripada sumpah. Melanggar sumpah itu termasuk sesuatu yang dikenakan kafarah atau denda. Itu contoh kewajiban yang mutlak, tidak terbatas dengan waktu. Ada satunya kewajiban yang muakkad, sudah ditentukan dengan waktu, ya seperti sholat 5 waktu ini. Kewajiban sholat 5 waktu ini kan, inna sholata, apa dalam Quran itu, alal mu'minina, itu kan ada dalam Quran, lupa ayat. Dan ditentukan oleh Allah waktu zuhur dari sekian sampai sekian, dari waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Itu kewajiban yang muakkad, yang sudah ditentukan daripada waktunya. Jadi pengerjaan sholat itu tidak sah kalau dilakukan di luar waktunya. Cuma yang kewajiban yang muakkad ini dibagi jadi 2 lagi. Tambah bingung lah kawan. Siapa suruh tanya tadi? 6. Ada yang muwasa, ada yang mubayyak. Ada yang muwasa, ada yang mubayyak. Muwasa itu kewajiban pelaksanaannya itu boleh dipergunakan untuk melaksanakan kewajiban yang lain. Contoh, sholat zuhur. Di dalam sholat zuhur itu, antara waktu zuhur ke asar itu, antum bukan hanya boleh sholat zuhur saja, antum boleh sholat yang lain, karena waktunya masih luas. Mau sholat ba'diyah habis itu boleh, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnatul wudu, sholat apapun boleh, karena waktunya masih luas, muasa. Yang satunya lagi mubayyak, sempit. Misalkan waktu zuhur udah sisa 5 menit lagi, atau tersisa waktu yang sekiranya hanya cukup untuk kita sholat zuhur, maka tidak boleh kita sholat yang lain. Ini zuhur udah mau habis, ente masih mau sholat tahiyatul masjid dulu, atau mau sholat sunnatul wudu dulu, tidak ada waktu, maka kewajibannya sudah sempit, mubayyak, sempit. Kalau masih luas, masih boleh kita melaksanakan ibadah sholat zuhur ataupun selain daripada ibadah sholat zuhur yang lain. Nah, paham ya? Itu yang pertama, kewajiban yang dilihat dari sudut pandang waktunya, pengerjaan waktu pengerjaannya. Sekarang yang kedua, yaitu kewajiban yang dilihat dari sudut pandang takarannya. Maka
Maka di dalam ini dibagi menjadi dua. Ada wajib muhaddad, ada wajib ghairu muhaddad. Ada kewajiban yang boleh dilaksanakan dengan takaran yang sudah ditentukan syariat, seperti sholat 5 waktu, hanya wajib sehari 5 kali. Nanti ada datang orang bilang, "Beb, 5 kali ini sikit benar tak? Pengen gak aku tambah 7 waktu satu hari?" Maka tak boleh, karena kewajibannya sudah muhaddad, takarannya sudah dibatasi syariat. Ataupun mengurangi, banyak benar tak 5 ni? Seperti orang-orang Syiah, solatnya sehari cuma 2 kali saja, pagi dan malam. Solat Jumat pun mereka tak ada, merubah daripada apa yang telah ditentukan oleh syariat. Tidak boleh, karena dia sudah muhaddad, dari segi takarannya sudah diatur syariat. Atau misalkan, "Beb, solat subuh ni kenapa sikit 2 rakaat? Tak bisa ke ditambah kayak solat isya 4 rakaat?" Tak boleh. Ataupun, "Beb, solat isya ni 4 rakaat kelamaan, kita baru balik kerja ni capek malam, 1 rakaat ya, bisa tak?" Tak bisa ditawar-tawar lagi. Ini masalah prinsip mutlak wajib, tidak bisa dirubah kemutlakannya, kecuali masalah furu'iyah, hal-hal yang tidak prinsip. Nah, itu masih boleh kita perdebatkan dan ada perselisihan ulama di dalamnya. Kalau 5 waktu, jumlahnya dan berapa kali kita melaksanakannya di dalam sehari, itu sudah tidak bisa dirubah-rubah. Kalau ada nanti seorang ustaz atau kiai atau habib, imamahnya 15 meter, jubahnya besar, mukanya ganteng, jenggotnya panjang, datang ke Darul Falah bilang, "Mulai besok solat subuh 1 rakaat." Ente percaya tak? Ente mau ikut apa tak? Atau mulai besok solat hanya 2 waktu saja, ente mau ikut? Kalau dikasih fulus, ente mau ikut? 5 miliar? Bohong. Ambil ya duitnya. Tetap kita 5 waktu. Tak bisa dirubah ya, sudah muhaddad, ditentukan oleh syariat, tak bisa ditambah-tambah. Ada yang ghairu muhaddad, kewajibannya, takarannya itu tidak ada takaran yang pasti menurut syariat. Seperti apa? Seperti ada orang bernazar, "Saya mau nazar, Beb, kalau toko saya ni atau kalau bisnis saya ni lancar, insya Allah saya akan belikan Habib mobil Alphard misalkan." Saya sih suka ya, mobil Alphard, rupanya Al-Fatihah. Nah, sesuatu yang mubah kalau dinazarkan jadi ya, cuma takarannya tidak ditentukan syariat. Suka-suka itu mau nazar, mau ngasih anak Alphard boleh, Fortuner pun jadi kan. Mau anak nazar, Beb, kalau anak lulus nih misalkan jadi PNS atau jadi anggota dewan misalkan, anak mau kasih Masjid Darul Falah sumbangan misalkan 500 juta, itu terserah. Yang penting sesuai dengan kesepakatan nazarnya, jangan dirubah. Nah, tapi takarannya tidak ada takaran tertentu. Itu namanya kewajiban yang ghairu muhaddad, tidak ada ditentukan syariat takarannya. Kalau yang tadi 5 waktu itu sudah ditentukan oleh syariat. Paham untuk sampai di sini? Naam. Kemudian yang ketiga, kewajiban dilihat dari sudut pandang siapa yang melakukannya. Nah, mungkin ini sudah Anda jelaskan di minggu yang kemarin.
dibagi menjadi dua juga. Ada wajib yang aini atau fardu ain, ada wajib kifayah atau fardu kifayah. Kewajiban yang aini ini dituntut oleh syariat untuk dilaksanakan personal masing-masing per orang. Seperti sholat 5 waktu, wajib dilakukan oleh setiap muslim, tak bisa ditalamkan, tak bisa ditawar-tawar, atau tak bisa dititipkan ke orang. Kita bayar orang, aku tak bisa sholat zuhur ni anak bayar kau 5 juta, kau gantikannya sholat zuhur, tak bisa, karena kewajibannya personal. Ada yang kifayah, kewajibannya komunal, tidak person, kewajibannya dituntut untuk dilakukan oleh sebagian, maka sebagian yang lain gugur, ya kan? Jadi tanpa memandang siapapun yang melakukannya. Tapi kalau sudah dilakukan oleh satu orang, maka kewajibannya orang yang lain menjadi gugur. Seperti apa? Seperti mempelajari ilmu kedokteran, itu hukumnya fardu kifayah, ya kan? Kita dituntut untuk sehat, atau kita berusaha menjadikan diri kita sehat, tapi kita tidak dituntut untuk menjadi dokter semuanya. Siapa nanti ada yang mewakilkan jadi dokter, maka yang lain gugur kewajibannya. Karena kalau tidak ada dokter, siapa nanti yang akan menyembuhkan? Begitu juga pemimpin. Di setiap negara mesti ada pemimpin. Jangankan sekelas negara, sekelas lingkup kecil rumah tangga kita saja harus ada pemimpinnya. Sekelas RT pun ada pemimpinnya, apalagi sekelas negara ini. Maka sudah ada satu, maka yang itu fardu kifayah. Itu dilihat dari sudut pandang orang yang mengerjakannya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, dilihat dari sudut pandang penentuan objeknya, amal yang akan dilakukan itu. Maka dia terbagi menjadi dua juga. Ada kewajiban yang muayyan, ada yang mukhayyar. Ada yang muayyan, ada yang mukhayyar. Kalau yang muayyan itu artinya sudah ditentukan oleh syariat. Seperti apa? Seperti zakat. Zakat itu sudah ditentukan oleh syariat. Nisabnya, apa nisabnya? Takarannya, haulnya, ya kan? Persentasi zakatnya itu sudah ditentukan oleh syariat, tak bisa kita kurangi atau kita tambah. Itu namanya muayyan, sudah ditentukan. Ada yang mukhayyar. Mukhayyar itu takarannya itu tidak ditentukan langsung oleh syariat, malah kita disuruh pilih. Mukhayyar itu ikhtiar, kita suruh pilih. Misalkan orang yang berzina di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, maka dia dikenakan hukum. Di hukum itu ada 3 pilihan, tinggal kita pilih. Pertama, suruh memerdekakan budak. Oh, tak mampu, pilih yang kedua, alternatif yang kedua. Apa? Beri orang makan 60 orang miskin. Tak mampu, tak ada duit. Maka ya pilihan yang ketiga, puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kewajibannya itu suruh kita pilih. Beda dengan zakat tadi, takaran kewajibannya sudah ditentukan syariat. Misalkan nisab sudah sampai di sekian, sudah sampai haulnya, maka kita harus mengeluarkan berapa persen. Tak bisa ditawar, tidak bisa ditawar karena sudah ditentukan oleh syariat. Tapi ada kewajiban yang mukhayyar, yang kita disuruh pilih. Tak bisa memerdekakan budak, ayo kasih makan 60 orang miskin.
Tak bisa juga ente, maka puasa 2 bulan berturut. Tak bisa lagi, Allahuakbar. Itu pernah ada cerita sahabat datang kepada Nabi, tersenyum Nabi nengok jawaban dia. Merdekakan budak tak bisa, suruh kasih orang makan dia pun miskin melarat, suruh puasa dia dah turun tak mampu nak puasa. Akhirnya Nabi ngasih dia duit untuk dia bayar orang miskin 60 miskin. Tapi ente jangan begitu ya, jangan begitu ente. Puasa jangan sampai berhubungan sama istri, itu hukumannya berat. Itu yang berkaitan dengan kewajiban. InsyaAllah minggu depan kita masuk di hukum syariat taklifi yang kedua, yaitu as-sunnah, dan yang berkaitan dengan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan tidak terjadi peperangan lagi tahun depan bulan Dzulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah.